Assalamualaikum guys. Kita akan membahas tentang sejarah dari konflik dua negara yang berasal dari Amerika Selatan, yaitu Venezuela dan Kolombia. Let's go guys. Kita akan membahas apa aja sih, yaitu yang pertama ada kita membahas latar belakang dari konflik ini dan kronologi konflik dan penyelesaian konflik. Pertama kita akan membahas latar belakang dari konflik ini. Venezuela dan Kolombia telah menjalin hubungan bilateral sejak kedua negara ini merdeka di tahun 1890. Hubungan kedua negara ini diwarnai oleh kerjasama maupun konflik. Dalam hal konflik, ada 3 faktor utama penyebab konflik di antara kedua negara bertetangga ini. Ketiga itu adalah konflik perbatasan, kelompok bersenjata Kolombia yaitu FARC yang bergerilya di perbatasan kedua negara serta kerjasama militer Amerika Serikat dan Kolombia yang ditentang oleh Venezuela. Apa aja sih faktor penyebab dari konflik ini? Yang pertama yaitu konflik perbatasan, konflik ideologi, serta dukungan Venezuela terhadap FARC. Pertama-tama kita akan membahas konflik perbatasan. Konflik perbatasan ini merupakan persoalan masa lalu di mana garis batas yang ditarik pada saat kedua negara masih menjadi provinsi Gran Colombia. Pada saat itu, New Grenada atau Kolombia di masa lalu dan New Andalusia atau Venezuela di masa lalu berusaha menarik batas tengah yang membagi Teluk Venezuela menjadi 2 bagian, namun gagal. Kemudian keduanya meminta intervensi dari Spanyol, yaitu negara yang menjajah di saat masa lampau, untuk membagi area yang dipersengketakan atau dispute area. Tetapi Spanyol pun gagal akibat keterbatasan teknologi pada masa itu. Area yang dipersengketakan atau dispute area mencakup Teluk Venezuela dan semenanjung Venezuela di Guajira, Venezuela, serta Kepulauan Los Monjes yang berada di dalamnya. Ketegangan diplomatik ini akhirnya diselesaikan dengan menandatangani sebuah traktat antar kedua negara. Yang kedua adalah konflik ideologi. Masalah utama Venezuela Kolombia terletak pada ideologi dan kepentingan politik yang berbeda pada tataran hubungan bilateral dan regional. Kolombia yang liberal kapitalis lebih pro Amerika Serikat, sementara Venezuela yang sosialis anti Amerika Serikat. Namun dengan dipilihnya Chavez sebagai presiden setelah pemilu 1998, ideologi serta haluan politik Venezuela ikut berubah. Jadi Chavez ini tuh pahamnya tuh sosialis, dan sosialis itu identik dengan kontra dengan Amerika Serikat. Sementara Kolombia yang waktu itu masih dipimpin Andrés Pastrana, anti-sosialis dan pro-Amerika Serikat serta lebih ramah terhadap ideologi liberal kapitalis. Akhirnya perbedaan ideologi kedua negara ini pun turut mempengaruhi cara-cara kedua kepala negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya melalui politik luar negeri mereka, baik pada tataran hubungan bilateral maupun regional. Yang ketiga adalah dukungan Venezuela terhadap Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau bisa disingkat FARC. Dukungan Venezuela terhadap kelompok pemberontak FARC selama masa kepemimpinan Hugo Chavez ditemukan beberapa bukti tentang dukungan Venezuela terhadap FARC baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan secara langsung pada umumnya dilakukan dengan bantuan diplomasi Chavez kepada dunia internasional untuk mengakui FARC sebagai belligerent group dan bukan sebagai organisasi teroris. Sementara dukungan secara tidak langsung meliputi bantuan keuangan dan perlengkapan militer karena FARC konflik Kolombia dan Venezuela berkepanjangan. Di FARC itu kelompok yang separatis di Kolombia, dan Venezuela mengambil kesempatan dari konflik dengan FARC gini. Jadi Venezuela mendukung FARC dan Kolombia itu gak suka gitu. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Presiden Venezuela Hugo Chavez memutuskan hubungan diplomatik setelah Kolombia menuding negara tetangga tersebut menampung pemberontak sayap kiri Kolombia. Lalu Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos telah menyepakati untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara.
Jadi ini sebenarnya sampai sekarang juga masih bertegang sih. Kadang mereka adem gitu ya, kadang mereka tegang lagi karena ada FARC ini sih sebenarnya. Lalu Hugo Chavez juga nggak terima Venezuela dianggap menampung pemberontak sayap kiri Kolombia itu FARC, jadi memutus hubungan diplomatik. Dan kesepakatan untuk memperbaiki hubungan ini muncul setelah selama kurang lebih 2 tahun hubungan bilateral di antara kedua negara ini di kawasan Andean ini terus memburuk. Hubungan memburuk setelah Kolombia menyetujui untuk memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan markas militer di negaranya. Dan ketika Uribe menyebutkan Venezuela menampung pemberontak, Chavez langsung menutup hubungan diplomatik dan mengirimkan pasukan ke perbatasan sebagai antisipasi meletusnya perang. Sebenarnya jadi Amerika Serikat ini tuh suka ikut campur ke konflik antar negara gitu. Jadi emang Amerika Serikat dari dulu seperti ini. Dan itu pembahasan hari ini tentang